La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Saya mau mengatakan begini, Pak Jarod. Anda percaya Tuhan kan? Saya yakin Anda tidak akan membuktikan keberadaan Tuhanmu. Akalmu tidak akan dapat mengukur Tuhan. Akalmu tidak akan dapat menangkap Tuhan. Karena Tuhan itu tak terhingga. Sedangkan akal kita ini terbatas. Tidak mungkin sesuatu yang terbatas bisa mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Sebaliknya orang yang tidak percaya Tuhan pun tidak punya bukti, tidak bisa membuktikan akan ketiadaan Tuhan. Itu yang persoalannya. Jadi kita jangan menuntut bahwa kita jatuh cinta pada Tuhan, kita harus bisa mengenalnya, mengetahuinya, melihatnya dan sebagainya. Kemudian yang ingin saya jelaskan lagi, bahwa kita mencintai sesuatu yang kita tidak pernah menemuinya. Saya mencintai Rasulullah. Apa saya pernah ketemu? Orang mana sih Kanjeng Nabi Muhammad itu? Orang Arab. Kapan lahirnya? 571 Masehi. Sekarang 2020. Kenal juga enggak kok. Lalu dasarnya apa kita mencintainya? Ya ada jasa-jasanya. Itulah kita mencintainya. Yang belum lama, Jenderal Sudirman juga aku mencintai. Kenapa? Dia punya jasa. Kita bisa merdeka. Itu perjuangan beliau. Jadi kita mencintai itu ya tidak mesti harus ketemu dong. Betul enggak? Nah, lalu maksudnya seperti apa kita? Ya nggak bisa. Sekarang saya nanya kepada yang hadir semuanya ini. Kalian semuanya mencintai dirimu enggak? Orang mencintai dirinya enggak? Mencintai enggak? Engkau mencintai dirimu enggak? Anda udah kenal gak diri kamu? Kalau Anda kenal dirimu, Anda kenal Tuhan kok. Sampai sekarang kenal enggak? Pernah lihat rohmu, lihat nyawamu, lihat jiwamu. Lalu Anda senangnya juga, cinta juga. Anda bekerja siang malam mencari nafkah untuk menyenangkan dirimu semua. Hubbun nafas, mencintai dirinya sendiri. Padahal dia tidak tahu kok. Jadi artinya bahwa disinilah kita dalam beragama itu sesungguhnya. Saya tidak penting dengan logika itu, tapi dengan rasa. Karena bagaimanapun kalau kita sampai sekarang orang membuat rumusan-rumusan logika untuk menetapkan Tuhan ada dengan dalil-dalil kosmologi, dalil-dalil fisika, ada langit, ada bumi sebagai bukti adanya Tuhan. Ya kan begitu? Ini juga kan dalil palsu ini sebetulnya. Itu hanya sekedar mendekatkan pemahaman anak didik kita yang masih dini, bahwa setiap apapun yang ada mesti ada yang mengadakan. Ini HP ada berarti ada yang membuat, tidak mungkin jadi sendiri. Itu betul logika anak-anak. Tetapi begitu untuk membuktikan keberadaan Tuhan, adanya langit bumi, itu nggak bisa. Kita akan terjebak nantinya. Oke. Sebelum Tuhan menjadikan alam semesta, belum ada langit dan bumi. Tuhan ada nggak? Tidak punya bukti. Berarti Tuhan nggak ada buktinya. Masuk nggak pikir? Sebelum Tuhan bikin langit ada bumi, ada Tuhan nggak? Buktinya mana? Anda tidak punya bukti. Anda akan mengambil konklusi, kesimpulan Tuhan tidak ada karena tidak ada bukti. Dan nanti setelah kiamat digulung semuanya dan Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan besar ini? Lillahil wahidul qahar. Ketika nanti Anda ditanya nanti setelah langit bumi hilang, masihkah engkau percaya Tuhan ada? Percaya. Mana buktinya? Melongo. Nggak ada buktinya. Ya kenapa? Karena
langit bumi ini adalah minal mumkinat, sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Bagaimana bisa menetapkan sesuatu yang wajibul wujud, sesuatu yang pasti adanya? Kita masih dalam filosofis persoalannya, supaya kita yakin bahwa. Lalu akhirnya oke, itulah. Kemudian kok ceritanya katanya cerita perempuan bagaimana? Lah, orang cinta Tuhan itu artinya apapun yang diciptakan Tuhan pasti dicintai. Kalau aku mencintai istriku, aku pasti mencintai anak-anaknya dong. Iya, perasaan juga saya rawat kok. Betul nggak? Saya berikan perhatian dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang udah cinta Tuhan, itu tidak ada dendam dan kebencian dalam hatinya. Apalagi orang yang baik, orang yang menjahati kita juga, kita nggak punya rasa dendam dan kebencian kok. Kang Obed murid saya, anak saya nakal, ditabok enggak? Nah itulah, karena kalau kita mencintai Khalik, ya otomatis kita harus mencintai makhluknya juga. Kalau tidak, ya tidak fair namanya dong. Saya kira seperti itu. Jadi ketika seseorang itu memang hati sudah mencintai Tuhan, melihat janda yang mandul, ya kan itu, lalu mencintainya, itu bersumber dari cinta Tuhan juga. Nah, ketika kita mencintai kepada sesama, kalau bersumber dari cinta pada Tuhan, itu akan abadi. Istri saya juga bertanya, Bu ya, cinta gak sih sama saya? Saya bilang enggak. Saya sudah kapok, ya sudah berulang kali, ya sudah ikrar bahwa cintaku tidak akan kuberikan kepada siapapun, hanya kepada Tuhan. Tapi istri saya cerdas juga. Aku juga sama, tidak cinta kamu kok. Aku juga cinta sama Tuhan aja. Yaudah kalau begitu cinta kita bertemu di samping Tuhan. Makasih.